di sana sampai diantar sendiri oleh Kiai Kasar Besari. Saking senang. Lah sejak saat itu ceritanya panjang. Semua pejabat yang ada di Surakarta kebanyakan berguru pada dia. Aku nganti mikir zaman cilikku di sini. Ki Basgur Burham itu pada waktu diminta untuk mencari dana, kuwi gak golek dana. Golek iwak. Rabbil alamin, malam hari ini kita semuanya mugi-mugi tansah pilarang sehat walafiat, bebas corona. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini sengaja hadir di tengah-tengah kita semuanya. Beliau Abah Rianto dari UB TV, juga beliau bekerja di Universitas Brawijaya, yang tentunya tidak asing karena memang beliau sering tampil di sebuah televisi. Nah, ini beliau ya. Lalu kemudian kita ajak teman saya, sahabat saya yang sejak dulu sering berjalan bareng-bareng kali beliaunya niku sami-sami langsingnya dulu. Tiba-tiba sekarang setelah ketemu sama-sama besarnya, jadi sama-sama langsungnya. Nah, beliau Ustadz Novi Erwanto, termasuk Khotimul Majlis Riyadul Jannah, tapi Korwil Ciliwung Raya. Dan teman-teman semuanya yang hadir di sini, walau terbatas, karena juga ini dapat free coffee 20 peserta. Ini sudah termasuk free ya, ini kopinya nanti silahkan dinikmati, ilmunya silahkan diresapi, dan nanti kalau pulang bisa diamalkan ya. Karena ini agak sedikit berat, tapi juga akan bisa sedikit ringan tergantung pemahamannya masing-masing. Makanya nanti kalau kemudian nggak paham bisa ditanyakan. Malam hari ini kita bahas sosok Ronggo Warsito. Ini mungkin yang muda-muda tidak kenal itu siapa itu Ronggo Warsito. Gitu. Apa Pak Warsito? Jadi banyak yang kemudian tidak paham, tapi ketika kemudian mendengar apa-apa yang disampaikan beliau, itu seringkali terjadi sampai sekarang. Nah, ini tentunya kalau Anda saya suguhi buku ini, selain mungkin malas membaca, karena lebih baik baca WA daripada baca buku. Nah, ini generasi sekarang, Mbak. Lalu kemudian belum tentu paham. Iso mulet ya. Kenapa? Ya karena kita sudah coba 10 mahasiswa S1 maupun S2 rasa TK semuanya baca ini. Kenapa? Karena susah memahami ternyata siapa sebenarnya Ronggo Warsito, bersama dengan kalimat-kalimatnya, nasihat-nasihatnya yang tentunya kalau dirasakan sampai sekarang ini akan bisa kita rasakan karena benar-benar terjadi. Nah, apakah beliau itu termasuk orang pilihannya Allah? Apakah beliau juga termasuk pujangga sejarawan, ataukah kemudian anaknya bangsawan? Nah, kita generasi muda harus tahu di Waqiah Coffee ini di Padepokan Waqiah ini ya, mungkin barangkali kita perlu ada penjelasan dari beliau yang Abah Rianto sudah pahami sekian tahun ya, dengan berbagai aktivitas dalam kesehariannya, insya Allah akan memperjelas buku ini atau memperjelas
siapakah sebenarnya Ronggo Warsito. Insya Allah kalau kita paham, insya Allah tidak ada suudon. Insya Allah kalau kita paham dan kemudian sabdanya ataupun nasihatnya patut untuk kita amalkan, insya Allah akan ada manfaatnya buat kita semuanya. Baik, Abah Haryanto, mugi-mugi jenengan sehat selalu, gitu. Masya Allah. Di musim-musim pandemi seperti ini, kami masih meminta tolong dengan sangat supaya tetap mencerdaskan teman-teman di saat banyaknya yang kemudian aktivitas untuk berpikir mandek karena seluruhnya totalitas kepada segala bentuk yang ada di lingkungan sekitar kita, baik ekonomi, politik maupun sebagainya. Nah, kali ini mungkin sebagai penyejuk hati sekaligus juga kemudian bisa mencintai seorang tokoh ya, bernama Ronggo Warsito. Nah, mungkin barangkali kami minta untuk diuraikan, ya paling tidak terserahlah menurut Abah, tapi tidak perlu lama-lama dulu, nanti biar kemudian kita bisa langsung tanya dan seterusnya. Monggo Bah, diceritakan mungkin awal mula beliau siapa dan sebagainya. Monggo Bah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Muhammad beserta pasukannya. Iki bahasa Indonesia apa Jawa? Campuran Bah. Ada yang Madura. Tembang apa yang paling yang pernah sampean dengarkan tentang Ronggo Warsito? Nah, Apa kira-kira? ini pertanyaan pertama ini jelas kalau lihat wajahnya Bah, nggak ada yang paham. Ada tukang begini seperti sekarang. Iya. Menangi jaman edan ewohoyo ing pambuti melu edan ora tahan yen tan melu nglakoni wedi kelangan melik kaliren wekasanipun dilalah kersa Allah bejo bejane kang lali isih bejo kang eling lawan waspada. Ini tembangnya yang paling terkenal sampai hari ini. Ya, meskipun ini konon yang menulis itu Mangkunegoro IV ya, Surakarta. Tapi dulu itu di zaman kerajaan Pujangga itu kan tidak begitu bebas untuk membuat buku ya, karena semua itu mengalir kepada raja. Pada waktu itu Ronggo Warsito kepingin menceritakan bahwa di kerajaan dengan Belanda zaman pada waktu itu menangi zaman edan, terjadilah zaman edan. Ewo oyo ing pambuti bingung semua hati. Melu edan ora tahan, kalau ikut gila nggak tahan. Yen tan milu nglakoni, kalau tidak ikut wedi kehilangan melik, takut kehilangan harta benda. Kaliren wekasanipun takut kalau lapar. Dilalah kersa Allah ya, dapat ilham itu lagi. Ternyata bejo bejane kang lali, orang yang beruntung ya, bagi orang-orang yang lupa itu apabila eling, ingat dan waspada ya. Sekarang bisa kita bayangkan apakah sekarang zaman edan ya. Nanti kalau kita berbicara ramalan ya, kapan itu tembang itu kenanya kapan? Apa pada waktu Mangkunegoro itu atau sebelumnya? Itu Pakubuwono ya, Pakubuwono itu yang mereka itu di antara mereka memihak kepada Belanda ya. Ronggo Warsito kan tidak mau dengan Belanda ya. Ceritanya menjadi panjang sampai
wafatnya Ronggo Warsito sampai sekarang juga masih simpang siur. Ronggo Warsito itu dalam sejarahnya itu kan anaknya Ronggo Warsito dua. Jadi kalau yang kita omongkan sekarang itu Ronggo Warsito tiga. Kakeknya itu Ronggo Warsito satu. Nah, pada waktu Ronggo Warsito itu namanya Ki Bagus Burhan. Ya, Bagus Burhan. Yang namanya cucu itu biasanya kan kecintaan, bukan kecintaan bapak, tapi kecintaan mbahnya. Nah, Bagus Burhan itu yang sangat dicintai oleh Ronggo Warsito satu, ya, atau Sastronegoro pada waktu itu. Jadi Ronggo Warsito itu memang keturunan sastrawan, pujangga di Keraton Purwokerto pada waktu itu. Ronggo Warsito, Ki Bagus Burhan itu konon ceritanya nakal. Mbah iki sampai gak iso enggak iso mendidik, saking nakalnya anaknya. Lah pada waktu itu ada namanya Tanujoyo. Tanujoyo itu memang disuruh untuk ngancani arek sing nakal itu oleh mbah. Ya. Pada waktu mbahnya bertanya kepada Tanujoyo, piye ceritane Bagus Burhan putuku? Tanujoyo mengatakan, anaknya nakal mbah, kira-kira gitu deh. Nakal sekali. Mbahnya menjadi bingung, kenapa anak saya, cucu saya yang keturunan pujangga ini kok nakal tuh, males. Tanujoyo mengatakan, meskipun dia nakal, tapi dia akan menjadi orang besar. Makanya orang dulu itu omongannya kan tumus ya, sama dengan kiai-kiai sekarang itu deh. Pekerjaan itu keliling itu kiai-kiai itu keliling, kebanyakan tumus ya. Jadi kalau kiai yang benar ya kiai yang benar ya, kan banyak nggak benar juga ya. Ya semua benar pada tempatnya masing-masing ya. Kalau kiai-kiai yang hebat, kamu datang ke sana, yai pripun yai niki enten pilihan ngeten kula nyalone pripun. Biasa yai ojo itu bagian ngono iki biasa. Lek nyalok nih gak dadi mesti ya. Nah, ini biasanya gitu. Dulu zamannya Pak Jokowi dengan Prabowo, saya keliling Jawa Timur, yai sepuh itu. Saya juga heran. Kenapa yai sana milih Pak Jokowi, yai sana milih Pak Prabowo. Gitu. Saya jadi bingung. Ternyata dua-duanya dilantik gitu. Bener semua kiai itu. Saya termasuk orang yang percaya dengan ya sepuh semacam itu. Nah, akhirnya Bagus Burhan itu di pondok pesantrenkan di Sahabat Yangnya itu. Ya sudah Ronggo Warsito Sastronegoro atau Ronggo Warsito satu itu punya sahabat pada waktu dia itu nyantri. Namanya Kiai Kasan Besari Ponorogo, Gerbang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo. Sampai sekarang masih ada pondok tua. Iya, sering. Itu pondok tua. Dan Kiai Kasan Besari itu ya hebat juga. Sehingga diharapkan oleh Sastronegoro itu cucunya kelak mendapatkan ilmu yang hebat. Sampai dia di Ponorogo, konon ceritanya berjalan Purwokerto sampai Ponorogo itu biasa ya, itu biasa. Kalau sekarang kan pakai bis ya. Sampai di sana Kiai Kasan Besari sangat senang dan bangga karena dititipi putune koncone ngaji di sini. Koncone ngaji pujangga keraton, berarti putune sok pinter, gampang didikane. Kan gitu. Ternyata kebalik. Ki Bagus Burhan iku arek goblok. Sampai dia itu ngaji dalam babat itu. Ngaji 1 tahun itu maca Al-Qur'an urung iso. Tidak bisa, saking dedele. Lah karena dedel semacam itu, akhirnya katakanlah dia diusir
Oh iya. oleh Kiai Hasan Besari. Terus gak kuat gitu. Ya. Belum saya pulang dulu. Kemarin nakal. Jadi Tanujoyo sampai dengan Ki Bagus Burham akhirnya pulang. Tapi dia nggak berani pulang karena ngaji urung tutup, wis mulai. Kira-kira begitu. Dia mampir di Kediri, mampir di Madiun, sampai datang juga itu, ya mungkin datang kopi juga ya. Karena nakal ya di pasar ada bedak yang dijual, terus dibeli. Senajan aku orang itu ilmu agama sing penting iso oleh bondo donya gitulah dalam cerita itu gitu. Saking nakal. Nah, pada waktu dia itu antara pulang dengan tidak akhirnya akan mandek di Madiun. Sampai di Madiun itu yang namanya siapa? Yang namanya Kiai Hasan Besari itu ngimpi. Ya mungkin teman-teman itu apa ya, impen-impenan ya. Tapi ini mimpi sudah hampir subuh. Mimpi itu ada 3 ya. Titioni, Gondoyoni, Puspotajem, Kasudarsono, Kacokrobowo, Kawasito, Kadrodasi. Itu ulang ngarep ya. Kedap. Niku soalnya bahasane angel dipahami gitu. Kalem-kalem mawon, Pak. Ngimpi niku nomor 3. Penting tapi, Pak. Napa namanya, Pak? Titioni, Gondoyoni, Puspotajem. Titioni itu impen-impenan. Impen-impenan. Jadi mamane sampean kuwi kepengin gonceng Luna Maya kok. Gitu. Terus nggawe sepeda motor Tiger warna merah. Terus ngimpine kuwi numpak sepeda motor Tiger warna merah gonceng Luna Maya. Mungkin enggak sampean? Mungkin enggak? Kenyataannya? Tidak, itu jenenge impen. Seneng ya. Nah, kuwi biasanya ngimpine sekitar jam 10 sore. Wis turu ngimpine mesti ngono kuwi. Gitu. Dadi guru impen-impen kono kepengin ngendeng. Akhir dadi ngimpi. Kuwi jenenge titioni. Titioni. Makanya wong ngimpi jam piro takone ngono kuwi. Kurang teko jam 12 impen-impenan ora arepe kedadian. Nah, lek Gondoyoni kuwi sono Gondoyoni ini auranya sudah ada. Meskipun masih jauh. Gondoyoni. Contohnya, Pak? Iya, pamane sampai ngimpi aku koyo ketemu Pak Yanto. Enggak sesuk temu. Mungkin bulan depan. Artinya sudah ada memang apa? Memang pemberitaan bahwa kamu akan begini-begini, tapi masih lama. Sing gondo tok. Gondo itu apa? Bau. Bau. Kita kan nggak tahu kalau bau itu, tapi pasti ada ini sumber baunya ini. Itu biasanya ngimpi sekitar jam 12 munggah sedikit. Nah, dari semuanya itu harapan. Ning si Ado. Kalau Puspotajem itu menjelang subuh, ya, itu mimpi, itu biasanya besok ketemu. Aku mimpi karo Abah Jainal, amane ya. Ngimpine jam 3 menjelang subuh. Besok ketemu. Kuwi jenenge Puspotajem. Bengi ngimpi, esuk teko. Esuk ketemu. Nah, para ulama itu mimpinya mimpi-mimpi ini. Ulama-ulama besar Puspotajem, pemberitaan datang dari Allah itu pada jam-jam itu. Jam-jam itu. Nah, pada waktu itu Kiai Hasan Besari mimpinya ya sekitar subuh itu Puspotajem. Sehingga langsung dia memerintahkan kepada Promolya itu pembantu apa ya, lurah pondok sana itu untuk mencari Ki Bagus Burham untuk kembali, karena mimpi dia itu menjadi kenyataan. Di Ponorogo itu ada Pagebluk Mayangkara. Pagebluk Mayangkara itu seperti sekarang ini, pandemi lah. Iya. Pandemi. Jadi kalau orang dulu itu sakit itu atau penyakit itu ada 2. Ya. Penyakit krono medis. Kayak apa ya? Kayak Covid, corona iki. Corona iki penyakit krono medis. Sebagian. Tapi sebagian itu medis iki.
iki krana awake dhewe dosane akeh iki balake pangeran. Ya. Sehingga terapinya berbeda. Sing siji nggawe masker, sing mlebsi mlebu masjid. Karena sing siji ngomongin medis, ora oleh cedet-cedet. Sing siji iki balake pangeran aja ado-ado ke masjid tambahan. Ya. Nah ini kan berbeda. Iki lek ning kampus jenenge disease karo illness jenenge. Penyakit krono obat terapine, tapi iki penyakit terapine kudu salat pengampunan dosa. Jadi gak salah ngomong kayak aja nih. Sing salah itu sing ngandani. Nggak tumus. Gitu? Ya ini iki. Aku yakin corona itu krono palilaing Gusti Allah. Caranya menyelesaikan apa? Yo salat sing tenanan. Tapi lek ya yang sebelah kanan saya enggak iki krono medis iki, tenanan. Kudu sing sehat, imunnya dikuatkan, gawe masker, distancing dan sebagainya. Nah, pada waktu itu ada Pak Gebluk dalam mimpi itu, Pak Gebluk di sana itu, iki mau iso disirep karo Ki Bagus Burhan. Nah, yang wis diusir kasarane. Terus ning Ponorogo ini Pak Gebluk. Esuk loro, sore mati, sore loro, esuk mati. Penyakit di mana-mana. Semedi, ya Kasan Besari, kolwat lah istilahnya. Istilahnya ya nompi kan kolwat ya. Di tempat-tempat sepi. Dia menemukan dalam mimpinya itu. Iki mung iso dimarekne karo Ki Bagus Burhan. Sing mari diusir itu. Bingung. Bareng ngono dicelukane. Dengan Kromolio tadi namanya Kromolio. Kromolio itu kalau di desa saya itu kerupuk, jadi kerupuk ya, kerupuk Kromolio. Ternyata ini apa katakanlah lurah pondoknya mana Gebang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo. Disuruh mencari sampai ketemu dan diharapkan untuk kembali ngaji di Gebang Tinatar. Nggak ketemu. Wis mbul ora karu-karuan kan gitu. Nggak karuan. Nah, pada waktu itu ketemunya menjadi lucu. Jadi pada zaman itu ketemunya tuh mimpi, podo mimpi nih. Ya. Jadi pada waktu itu Josono itu dari Keraton, Kromolio itu dari Gebang Tinatar, gitu. Tanujoyo itu yang antar Ki Bagus Burhan. Pertemuannya tuh pertemuan mimpi orang tiga ini. Ya. Satu mimpi. Nanti kamu datang ke satu tempat, di situ kamu akan ketemu dengan seseorang. Kromolio ngimpi ketemu karo Tanujoyo. Tanujoyo kan pengantarnya si Bagus Burhan. Ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin dia wis podo duwe nganu lah, podo duwe WA dewe-dewe kira-kira ya. Jadi wis enek jenenge ning ngono ya. Oh iki manggon ning ndi? Apa Google Map ngono kan ya. Ini kadang-kadang saya berpikir ya. Leluhur kita itu sebenarnya kan sudah punya seperti itu. Cuma tidak berbentuk seperti ini. Tidak berbentuk seperti ini, gitu loh. Gitu. Meskipun dalam bentuk mimpi itu kan nempuk nih. Kok koyok iki nggih Google Map lek saiki lho. Mun saiki ning ndi beto? Tak kene aku ning kono, ketemu kabeh kan. Ya. Telepon karo telepati. Iya. Nah, akhirnya ceritanya panjang ya, tapi jangan panjang-panjang. Iya, betul juga. Akhirnya sampailah Ki Bagus Burhan, Tanujoyo, Kromolio akhirnya pulang lagi ke Gebang Tinatar Tegalsari. Mondok maneh. Nah, karena Pak Gebluk masih berjalan, akhirnya Kiai Hasan Besari memerintahkan semua murid, semua santri untuk mencari dana. Ya kira-kira lek saiki lek pandemi ngene iki dituntun ning wong-wong lah. Wong sing sugih dijaluki dituntun kira-kira gitu. Yang jadi masalah wong jenenge Ki Bagus Burhan terus wong dablek. Aku nganti mikir zaman cilikku dhisik. Ki Bagus Burhan itu pada waktu diminta untuk mencari dana, kuwi gak golek dana. Golek iwak. Arek pondok kan sing didik biasanya kan ya wis siap
Sing gak duwe kan ya golek iwak to. Ya, golek genjer ning sawah kan gitu kan untuk makan. Kan gitu ya. Siapa sing tahu ngrasani mondok. Seperti itu. Lah, Ki Bagus Burham itu wis anake pujangga sangune akeh. Saking ndableke kok golek duit ora gelem. Luwih becik golek iwak ning kali. Ning kali. Ternyata Ki Bagus Burham meskipun dipanggil oleh mimpi Ki Hasan Besari bareng wis teko ndablek lan gobloke sik pancet. Gobloke sik pancet. Nah, ini jadi masalah. Tetapi Ki Bagus Burham pada waktu itu mimpi lagi, mimpi. Akhirnya ngajak sama pembantunya Tanujo itu, aku mau tuh mimpi di kongkon semedi ono kedung, yang kali lah, yang pinggir kali gitu, pinggir kali, kedung Watu jenisnya. Sampai di situ dia bertapa, niat bertapa, ya. Niat kolwat lah. Ning kolwate aneh dia. Nek awake dhewe lek kolwat kan ning pinggir gedung gitu. Ini enggak. Ini mencari bambu yang panjang. 2 atau 3 kaki bayangan saya. Setelah itu kolwatnya tuh ning dhuwure pring. Bambu tadi. Ning lungguh pring ning dhuwure gedung. Aku mbayangnya gedung iki kira-kira opo ya. Sehingga itu seperti itu. Sampai kalau dia jatuh dia ulang lagi, dia jatuh dia. Sampai dia mampu 4 hari 4 malam. 40 hari 40 malam. Di gedung tadi, di atas gedung. Nah, setelah itu di dalam mimpinya, mimpi mana? Jadi Rangga Warsita penuh dengan mimpi gitu. Jadi kalau mau berbicara Rangga Warsita berbicara mistis. Ya. Mistis ya. Mistis. Bermimpi itu kedatangan eyangnya Yoso-Dipuro. Eyang buyutnya ya. Jadi bapaknya eyangnya didatangi, terus dia disuruh untuk apa? Ndebrek gini ya. Akhirnya masuk ke telinga kanannya. Ada yang mengatakan yang masuk eyang buyutnya itu, ada yang mengatakan yang masuk eyangnya. Ya. Sejak saat itu, nah ini Ki Bagus Burham itu jadi pintar, gila nih. Apa yang ngerti? Ya. Kalau sampai pernah mendengarkan cerita wayang Dewa Ruci ya, Dewa Ruci kan sama itu ya. Ya, Brotoseno dimasuki telinganya oleh Dewa Ruci ya, sehingga dia diajari di dalam dirinya ya. Sehingga Dewa Ruci jadi Bimo Suci, jadi pendeta itu ya, jadi pendeta di Argokiloso. Ceritanya panjang lagi, tapi kan ada kesamaan-kesamaan. Yeah. Nah, sejak saat itu Ki Bagus Burham itu suarane maca Al-Qur'an apik. Ya. Sehingga sampai siapa Ki Hasan Besari itu ngumun. Ah, itu ora tak ajari kok iso dhewe. Kira-kira begitu lah ya. Kira-kira begitu. Ya. Makanya tadi kan dikatakan dari awal iki besok bakal jadi wong peng-pengan. Ya. Saya berpikir kalau itu belajar Al-Quran itu sebenarnya sudah punya bakat ya. Kalau Al-Banjari itu dalam bukunya Darun Nafis ya, Mutiara yang Indah itu kan dikatakan hidup itu ada 4 ya. Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Ahlul Kasab ya, 4 ya. Ahli sunnah. Ahlul Kasab itu waskito. Gitu. Waskito. Ya. Kalau Jabariyah itu kan urip saben wong nglakoni. Ya kan gitu. Ora usah apa-apa mesti dadi ngono. Kan begitu ya? Ya. Kan gitu ya Jabariyah ya. Apa jari pangeran? Ya. Kalau Qadariyah itu ya kalau Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, prinsipnya begini, urip saben mau nglakoni. Wis terserah, iki wong Jawa kadang-kadang urip saben mau nglakoni ya, sing penting apa jengkruke ning ngene masjid engko pokoke lakone mesti ngono. Kan diseneni ya. Sing loro urip kuwi kudu digoleki. Gitu. Yang menentukan hidup kita adalah kita.
Ya, ini kan tukaran perusahaan itu. Bukan itu kan tukaran, siji ku urip bareng lakone, menenge teko dhewe kan begitu. Juga iku dudu upaya, kan begitu. Yang berikutnya itu urip kuwi wis ditakdirne ning menungso kudu goleki. Kan begitu. Ya. Lah wong Jawa kebanyakan sing bagian urip iku wis dinulis ning kudu digoleki. Nah, saya melihat Ronggo Warsito ini si Ki Bagus Burhan kuwi wis ditulis terus digoleki. Senajan golek ini kaya ngono carane. Ya. Sampai oleh kalau ahli tasawuf itu wong waskita. Waskita. Jadi sampai roh aku bareng ngapusi ngerti. Tapi anu kasar gitu. Adni wis ora ono pisahe antarané Gusti Allah karo manusa. Iki sing geger gara-gara wong Jawa. Oh manunggaling kawula Gusti ngono kae. Beda. Beda. Ya nek ning wayang ngono kae kadang-kadang mlebu, kadang-kadang metu lah. Ya. Ini ya. Lah pada waktu itu saking Kiai Hasan Besar itu gumun. Santri ini pinter pang-pangan kaya ngono. Akhirnya jenenge diganti. Ki Bagus Burhan malih Ki Bagus Ilham. Ya kalau menurut pemandangannya Kiai Hasan Besari kira-kira memang dia mendapatkan ilham sehingga dia bisa seperti yang semacam itu. Jadi sekolah tanpa moco, tanpa tulis kira-kira dadi lan pinter. Itu di Jawa banyak yang semacam itu. Nah, termasuk di Bagus Burhan. Akhirnya pulanglah dia di Surakarta ya. Di Temunggungan ya, Raden Temunggung Yoso Dipuro mbahnya ya, Yoso Ronggo Warsito satu tadi ya. Di sana sampai diantar sendiri oleh Kiai Hasan Besari. Saking senang. Lah sejak saat itu ceritanya panjang. Semua pejabat yang ada di Surakarta kebanyakan berguru pada dia. Saking pintar. Ya, saking pintar. Dan pada waktu itu beliau sudah pintar untuk menebak ya, apa jenis ya? Menebak, ngeramal ya, memprediksi. Tapi kalau ngeramal itu sebenarnya kalau memprediksi enggak ada sebenarnya. Nah, terus takon lho, ngeramal itu apa? Kalau itu melihat ke depan itu kan meramal ya. Ini berhubung meramal itu sawangannya kayak main togel gitu agak oleh. Jadi ngomong itu ngeramesi. Seperti itu.